A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa syakhina fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian ilmu nahwu ya. Tentang masih materinya tentang syarat-syarat kalam ya. Dimana syarat-syarat kalam ada 4 ya, seperti yang kita sebutkan kemarin. Nah, syarat yang ketiga, apakah kalam itu bisa disebut dengan kalam apabila memenuhi 4 syarat. Yang ketiga adalah mufid ya. Apa itu mufid? Yaitu ma'afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wasami 'alaiha. Yaitu ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Contohnya ya kan, kalau kita mengambil di sini misal contoh, in qama Zaidun, apabila Zaid berdiri. Ketika orang mendengar lafaz in qama Zaidun, kalau di bahasa Indonesia kan, kalau Zaid berdiri, ya mau ngapain misalnya? Kalau Zaid berdiri, kan tidak paham. Orang yang mendengarkan ungkapan tersebut masih menimbulkan pertanyaan. Maka kalau hal tersebut masih menimbulkan pertanyaan, maka tidak disebut dengan mufid. Bedanya kalau misalnya contoh di sini, in qama Zaidun qumtu, apabila Zaid berdiri, aku pun berdiri. Apabila Zaid berdiri, aku pun berdiri. Kan sudah paham. Kalau misalnya kalau kita mengatakan kepada seorang, kalau kamu berdiri, saya akan berdiri, maka kan orang yang mendengarkan itu paham. Kalau misalnya kalau kamu berdiri, ya mau ngapain, kan tidak paham orang yang mendengarkan, maksudnya tidak, masih menimbulkan pertanyaan kan, maka itu tidak disebut dengan mufid. Kemudian contoh yang kedua, inja abi fa'ukrimuhu, apabila datang maka akan kuhormati dia. Kalau kita hanya mengucapkan jika datang AB, ya kalau datang AB ya mau ngapain, kan tidak memberikan pengertian secara lengkap, maka dia tidak disebut dengan mufid. Kalau misalnya bicaranya seperti ini, contoh di sini, apabila aku datang maka akan kuhormati dia, sehingga orang yang mendengarkan dia paham maksudnya, maka barulah disebut dengan mufid. Contoh kalau di sini Zaidun qa'imun, Zaid berdiri ya kan. Itu contoh di sini. Jadi kesimpulannya dari mufid ini, dia itu suatu ungkapan yang memberikan pengertian sehingga ketika orang yang mendengarkan itu tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Itu disebut dengan mufid. Bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat ya, syarat daripada kalam itu wadhu, yaitu menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna pengertian. Dalam pembicaraan disengaja dan pembicaraan disengaja serta dalam menggunakan bahasa Arab. Jadi inti dari wadhu ini adalah ungkapan yang disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Seperti contoh tadi, injaa abi fa'ukrimuhu, maka apabila datang abi maka akan hormati dia. Nah, ungkapan seperti ini bisa disebut dengan wadhu. Kenapa? Karena dia yang pertama menggunakan bahasa Arab, yang kedua dia disengaja, artinya orang yang berbicara tersebut disengaja olehnya, maka dia disebut dengan wadhu. Itu pembagian syarat atau syarat kalam yang keempat, yaitu wadhu. Jadi kalau orang yang mengigau ya kan, walaupun dia menggunakan bahasa Arab, dia tidak termasuk wadhu. Kenapa? Karena dia tidak disengaja walaupun dia berbahasa Arab. Jadi yang disebut syarat daripada wadhu ini bisa dikatakan wadhu, yang pertama harus menggunakan bahasa Arab, yang kedua dia
disengaja, perkataannya itu disengaja orang yang berbicara ya, barulah disebut dengan wadhu. Nah itulah syarat-syarat yang kalam. Yang pertama itu lafan, murokkab, mufid, dan terakhir itu wadhu. Sini ya, bisa dilihat sendiri syarat-syarat kalam ya. Yang pertama lafan, murokkab, mufid, wadhu. Dalilnya adalah kalamuhum lafdul mufidul musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.